Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hormatan simkuring, maka kita mulai pengajian pagi ini bersama-sama baca basmalah. Umat dalamang sadayana. Alhamdulillah. Sekarang hari Kamis itu masih masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal enggak? Tanggal berapa? 25. Wah, pintar. Tapi itu jawabannya tidak berhadiah ya. Maka tabarukan di Maulid Nabi orang sholawatan heula ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna mudah-mudahan mubarakana sholawat dia kita semua diaku atau termasuk umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pengajian ini sebagaimana pengajian sebelumnya, jadi saya akan bercerita juga ya, dengan dongeng. Mudah-mudahan dengan dongeng ini kita bisa mengambilkan ibrah, pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Ibrah ataupun pelajaran atau dongeng yang akan saya sampaikan ini tentang baginda Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Kita semua sudah sering mendengar Imam Syafi'i, tapi sebetulnya Imam Syafi'i itu siapa? Ada kakak ipar saya dulu tuh namanya Syafi'i ya, baru. Tapi dipanggilnya bukan Syafi'i, jadi Wa'i'i. Kita itu jadi nama-nama yang bagus itu ya jadi rusak ya. Ada nama kawan saya tuh dulu tuh Rubai'ah menjadi Ubeh. Nah, ini Syafi'i ya. Imam Syafi'i sudah barang tentu kita sudah sering mendengar dari para kiai, para ajengan tentang Imam Syafi'i ini. Imam Asy-Syafi'i itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya ya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 767 Masehi atau 145 Hijriah. Jadi kalau kita lihat dari periodisasinya, maka Imam Asy-Syafi'i masih termasuk tabi'in. Jadi kalau yang beberapa tokoh yang lalu yang telah kita pelajari bersama itu termasuk tabi'in, dan yang ini Imam Asy-Syafi'i adalah tabi'in. Imam Asy-Syafi'i itu dilahirkan di Palestina. Jadi Palestina ini banyak sekali nabi-nabi yang dilahirkan di Palestina. Nabi naon wae? Nabi Daud, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Yunus.
itu ada semua nabi-nabi yang dilahirkan di Palestina. Sehingga memang Palestina itu adalah termasuk tempat yang sangat bersejarah, tempat kelahiran para nabi. Ya karena sangat bersejarah, maka orang Israel atau orang Yahudi sangat menginginkan untuk menguasainya. Ya. Dan memang ya mereka itu beranggapan karena leluhurnya yaitu Nabi Daud, ya, Nabi Daud tinggal atau lahir di sana, sehingga merasa berhak untuk menguasai Palestina. Dan memang juga pada zaman modern atau zaman bukan modern, pada Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 waktu itu Daulah Utsmaniyah, kan memang sejarah kadang-kadang nggak dongeng ya, jatuh atau lebih dalam keadaan kerusakan ataupun ambruk ya. Maka dalam Perang Dunia ke-1 itu negara-negara Islam atau terutama negara-negara Arab, bahasa Jawa mah, menjadi tempat bancaan, bagi-bagi. Nih kamu daerah ini kamu daerah ini. Nah termasuk yang Palestina ini termasuk kekuasaan Inggris. Sehingga waktu itu dikenal ada deklarasi Balfour, kan ya bayangkan dongeng banyak. Deklarasi Balfour yang mengizinkan tahun 1917 yang menginginkan orang Israel membuat rumah di Palestina. Ini cikal bakalnya dulu ya. Sampai sekarang kenapa orang Palestina, orang Israel banyak di Palestina itu antara lain deklarasi Balfour dari Inggris yang mengizinkan orang-orang Palestina, orang-orang Israel untuk membuat perumahan di sana. Asalnya hanya perumahan-perumahan kecil aja. Nah, lama-kelamaan malah ingin menguasai. Nah, jadi itu cikal bakalnya ya. Jadi mulai 1917 sejarahnya. Di samping itu Palestina juga disebut daerah bersejarah karena banyak para ulama yang dilahirkan di Palestina. Tadi Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga ada Ibnu Qudamah. Yang ketiganya Ibnu Ruslan. Kemudian Ibnu Muflih, Zainuddin Hamdani, Samsuddin Al-Ghazi. Jadi memang banyak ulama-ulama juga yang dilahirkan dari Palestina. Nah, pada masa muda Imam Asy-Syafi'i itu terlahir dari keluarga yang miskin. Nah, agak miskin sehingga untuk belajar sangat dalam keadaan yang sangat sederhana sekali. Tapi walaupun demikian, ibunya itu berkeinginan tetap darah mengalir dari keturunan Rasulullah, karena memang masih ada mengalir dari darah keturunan Rasulullah. Maka ibunya menginginkan untuk tinggal di Mekah dan Syafi'i itu termasuk dari Syarif ya, Syarif. Jadi keturunan Nabi itu kan disebutnya ada Habib, ada Syarif, ada Sayyid. Kalau Habib Rizik gitu ya. Kalau Habib itu keturunan Nabi tapi yang datang dari Hadramaut. Nah, kemudian juga ada Syarif dan ada Sayyid. Kalau Syarif itu keturunan Nabi dari jalur Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan. Sedangkan Sayyid dari keturunan Sayyidina Husain. Nah itu ya. Mungkin kalau ke kita masih kurang ya, nggak ada yang Sayyid ataupun Syarif gitu. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu
sampai bisa menghafal Quran pada umur 10 tahun. Umur 10 tahun ya. 10 tahun berarti baru kelas 3 nya, 3 SD menurut orang. Terus hafal 30 juz. Selanjutnya pada waktu masih belia, kayaknya sejarahnya ya. Waktu masih belia, masih muda, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kita akan tahu bahwa ada madhab 4 ya. Ada Maliki, ada Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Nah, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam Malik itu yang mengarang kitab Al-Muwatta. Nah, sewaktu Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik berkata atau bertanya, "Ya Syafi'i, hal qara'ta kitabi Al-Muwatta?" Hei Syafi'i, apakah kau pernah membaca buku kitabku yang bernama Al-Muwatta? Bagaimana dijawab oleh oleh Syafi'i? Hafidtu. Ya, saya sudah menghafalnya, coba ya. Ada santri yang disukaideng, ada santri itu begitu masuk mesti ngapal kitabnya, nges maca kitab Jurumian can, terus apalah dia mah, aduh hebat ya membuat santri gitu. Iya mah, Imam Syafi'i terus menghafal. Waktu pas mau berguru itu umurnya masih belasan tahun, dan kitab Al-Muwatta itu adalah menurut satu riwayat berjumlah 853 hadis. Al-Muwatta disusun berdasarkan bab-bab fikih. Tapi ya menghafalnya juga kan berbeda dengan kita di diniyah ya, yang Al-Arba'in ya, 40 hadis itu hanya dihafal matanya saja. Kalau ulama-ulama dulu menghafal hadis itu sampai sanadnya, anu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu memang ilmu yang paling bergengsi adalah ilmu hadis. Saking bergengsinya ulama-ulama dulu untuk mendapatkan sebuah hadis harus mengadakan perjalanan sampai 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari untuk satu hadis, gitu ya. Akhirnya mah orang kan tinggal ngapalkeun ya, mah pusing kan nganyangan ka mana meuni. Itu ge ada susah orang ngapalkeun. Nah, jantan itulah riwayat waktu masa kecil. Jadi Imam Syafi'i sudah menghafal Quran, kemudian Al-Muwatta karangan atau himpunan dari Imam Malik. Nah, pada usia 30 Imam Syafi'i diangkat menjadi gubernur di Abbasiyah di Yaman, di Najran. Ya, tapi pada waktu itu ada pergulatan politik sehingga dalam satu riwayat sebutkan Imam Syafi'i dijebloskan ke penjara. Jadi ulama-ulama dulu banyak yang itu ya dijebloskan ke penjara karena akhirnya sudah gitu, akhirnya Imam Syafi'i tidak mau lagi terlibat dalam perpolitikan. Maka setelah diangkat dari Yaman itu, Asy-Syafi'i ke Baghdad dan berguru juga di sana dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah ya, Abu Hanifah. Dan dalam sejarah bahwa di Baghdad itu dikenal Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi itu ahli yang apa-apa saja dipikirkan. Ada logikanya, kenapa ini. Nah, sedangkan di Madinah, di Mekah dikenal dengan Ahlul Hadis. Nah, Imam Syafi'i adalah sebagai murid dari Imam Malik, dikenal di Baghdad sebagai Ahlul Hadis. Tapi walaupun demikian, bergaul dengan ulama-ulama dari Baghdad yang termasuk Ahlul Ra'yi, sehingga madhab dari Imam Syafi'i itu menghimpun antara Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Ahlul Hadis yang mengutamakan kepada hadis dan Al-Quran, Ahlul Ra'yi yang mengutamakan kepada pikiran tapi tidak mengabaikan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka pada waktu itu terbentuklah Imam Syafi'i apa yang dinamakan Qaul Qadim. Kan ya, sejarahnya. Jadi Qaul Qadim sudah bang tentu nanti ada Qaul Jadid. Qaul Qadim itu
pendapat Imam Syafi'i sewaktu masih di Baghdad. Nanti kita lihat ya, apakah amalia yang biasa kita kerjakan termasuk qaul qadim atau qaul jadid. Nah, nanti setelah Imam Syafi'i ke Mesir, maka terbentuklah apa itu namanya qaul jadid. Qaul jadid ya, pendapat yang baru. Nah, di Mesir Imam Syafi'i cukup lama dan tadi membuat fikih tentang tadi yang qaul jadid itu. Dan Imam Syafi'i diriwayatkan meninggal pada tahun 820 Masehi. Jadi beliau dalam umur 54 tahun. 54 tahun meninggal dan karyanya sangat berharga dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang di mana-mana, bukan di Indonesia saja, di berbagai negara banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu dipergunakan. Ya, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dikebumikan atau dimakamkan di Gunung Al-Muqattam. Kalau orang Mesir Al-Mu'attam. Ini yang kalau saya menceritakan tentang makbarah atau kuburan Imam Syafi'i, saya mengingatkan saya dulu ya, waktu masih muda, waktu saya masih di Mesir, itu hampir 2 Jumat sekali saya Jumatan di Masjid Makbarah Imam Syafi'i. Jadi sekitar setengah jam mungkin dari asrama Al-Azhar. Dan kebetulan setiap 2 minggu sekali itu Abdul Basit Abdul Somad, nah itu yang Qori yang sangat terkenal itu mengaji di sana dulu itu. Jadi di sana tuh biasa ya di Mesir itu, di masjid-masjid besar, sebelum khotib naik mimbar itu ada Qori ya. Qori waktu itu ada Abdul Basit Abdul Somad, ada Syekh Toblowi dan banyak Qori yang lainnya yang sudah biasa lah mengaji di masjid-masjid. Dan memang di sana itu masjid-masjid itu takmirnya itu digaji oleh Al-Azhar. Tapi syaratnya ya untuk jadi takmir masjid yang digaji Al-Azhar harus hafid Quran, harus hafal Quran. Nah itu ya. Jadi, di sana itu tadi sudah disebutkan Imam Syafi'i dikuburkan di pergunungan atau di Gunung Al-Muqattam. Nah, dibangunnya kuburan itu dan masjid itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mungkin kita sudah pernah dengar ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu salah satu panglima yang memimpin perang yang dinamakan perang salib, perang Islam dengan orang-orang Kristen. Dan dikenal dalam sejarah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi sangat sopan sekalipun dalam peperangan. Nah, pernah suatu ketika pimpinan perang dari tentara salib namanya Pangeran Richard menderita sakit. Tabib-tabib dari Inggris itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka minta bantuan kepada tentara-tentara Islam. Dalam satu riwayat disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri yang datang ke sana. Ada satu riwayat Salahuddin Al-Ayyubi mengutus tabib ya untuk ikut menyembuhkan Pangeran Richard. Itu perang pada zaman dulu sampai seperti itu. Akhirnya ya Pangeran Richard bisa sembuh. Kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi itu dikenal sebagai panglima atau pimpinan Islam yang memulai mengadakan acara muludan. Nah, jadi muludan yang biasa kita laksanakan di kampung-kampung, di mana-mana seluruh Indonesia atau di luar Indonesia juga, itu pelopornya atau yang pertama mengadakan muludan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang menjadi motivasinya Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan muludan? Karena waktu perang antara umat Islam dan Kristen, perang salib gitu kan, tentara Islam mengalami kemunduran. Nah, itu kan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan inisiatif, mengadakan perlombaan
siapa yang bisa mengarang maulidan, berjanji atau apa ya. Akhirnya sudah dikumpulkan, ada yang juaranya, dan setelah itu juga pada maulidan itu diterangkan tentang ya seperti di kita sejarah Nabi. Nah, dengan diterangkannya sejarah Nabi itu, maka spirit semangat umat Islam, terutama tentara Islam yang berperang melawan waktu perang salib itu, akhirnya bangkit kembali dan mengalami beberapa kali kemenangan-kemenangan. Nah, jadi dulu itu kan sejarah seperti itu. Mungkin ya untuk sekarang ya tidak maulidan itu untuk perang, tidak melawan Kristen, tidak. Tapi banyak aspek-aspek lain dalam sejarah Nabi kita, karena dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin keluarga, Nabi Muhammad SAW sebagai anggota masyarakat. Nah, di sananya penuh dengan contoh-contoh yang sangat baik. Oleh karena itu dengan Maulid Nabi ya kita diniatkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi itu. Ya, kemudian kenapa? Atau sebelum sampai ke itu saja ya. Nah, waktu pas di saya dengan di Mesir itu, sewaktu mau Jumatan ke Masjid Asy-Syafi'i itu. Nah, sebelum masuk ke Masjid Asy-Syafi'i itu ada kuburan Imam Al-Waqi. Kita Al-Waqi. Al-Waqi itu adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i. Pernah suatu saat Imam Asy-Syafi'i tanya kepada gurunya Imam Waqi, ya, tentang jeleknya hafalan. Mungkin ya bukan baginda Imam Syafi'i sendiri, mungkin ada muridnya atau santrinya yang bertanya ya. Tapi langsung ditanyakan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Waqi tentang bagaimana nih saya ini mau menghafal Quran sangat susah, mau menghafal hadis susah, gitu ya. Itu ada. Kemudian oleh Imam Syafi'i ditanyakan kepada Imam Waqi, ada syairnya. Nah, ini kumpulan, mangga dibagikan ya kan. Ini kumpulan puisi-puisi Imam Syafi'i yang dibaca sana. Gratis ya. Besar ukur 10 siki, ya tahu ya. Di payun hungkul ya, pangkat kekagehan ya. Kekagehan di plastik hungkul. Nah, dalam puisinya itu Imam Syafi'i ada syakautu ila Waqi. Udah ibu gua mau ya eta sok rame nya. Bagian atas enggak. Kan ke etanya di belakang layar punya perjawi kene mah mata kopi kan juga mah. Jadi saya karena puisi-puisina sebagai wejangan kanggo urang sadayana. Dia pemana coba anu aya anu nyana anu kenging fotokopian. Syakautu ila Waqi, syakautu saya mengadu ila Waqi kepada Imam Waqi. Su'ahibdi jeleknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i tanya kepada Imam Waqi, pada gurunya, tentang jeleknya hafalanku. Tadi saya katakan bahwa kuburan Imam Waqi itu berdekatan dengan kuburan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i sangat megah karena dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kuburan Imam Waqi itu biasa saja sebagaimana kuburan-kuburan orang Mesir pada umumnya. Syakautu ila Waqi, saya mengadu ila Waqi kepada Waqi, Imam Waqi, su'ahibdi jeleknya hafalanku. Pak Arsada maka menasehati ini kepadaku, Pak Arsadani maka menasehati Imam Waqi kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Katanya Syafi'i, lamun hayang kuat hafalan mah tinggalkan perbuatan maksiat.
maksiat manon, maksiat kaki, maksiat tangan. Nah itu ya. Kemudian wa akhbaroni, dan Imam Waqi memberitahu kepadaku bi annal ilma, maka sungguhnya ilmu etanurun, cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah, etala yuhda, tidak akan diberikan liasi kepada orang yang berdosa. Nah, itu ya. Sakautu ila Waqi suahibdi fa'al sadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu dia menasihatiku agar meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbaroni bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Dia mengatakan kepada saya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berdosa. Nah ini ya, maka ibu-ibu nusuk biasa ngapalkan Quran kan atas sepuhnya biasakan ya. Eta teh ya seueur padilahna di antawisna ngapalkan Quran teh memperhambat, melambatkan kepikunan atau menjauhkan kepikunan. Maka nu kapungkur menuju di MI terus apal surat Al-Mulk, surat naon, ditinggali deui, dihafalkeun deui. Di samping bacaan-bacaan nanti Al-Quran biasa ya, tadarusan, maka hafalan-hafalan Al-Waqiah dibiasakan dihafalkan deui. Nah, pemi agak susah ya untuk menghafalkan itu antara lain. Memang di pengalaman saya dulu ya, betul di Mesir ya. Waktu di Mesir itu saya diwajibkan hafal juz 4 dari Al-Quran. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu ya. Itu salah satu syarat untuk lulus LC itu antara lain harus hafal juz 4. Tapi repotnya gitu. Nanti seueur gangguan bagi segede-gede yang nonton film. Nonton film teh kan pangi Titos Isya teh dulu kan jam 12 gitu. Film teh sampai berapa kali itu tiketnya hanya 1. Nah, akhirnya kan sampai ke rumah lupa lagi hafalannya, itu gangguan teh. Tapi ya akhirnya ya bisa dihafalkan juga. Ya, memang sesuai dengan petunjuk Imam Waqi ini ya. Jadi harus tinggalkan maksiat kalau mau menghafal baik hafalan. Maka orang dibacakan ya sarengan ya. Sakautu ila waqisu hahibdi fa'al sadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ulangi lagi. Sakautu ila waqisu haibdi fa'al sadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Kepanjangna dia tanya mau diteraskan deui. Nah, mungkin perlu sebagai pengetahuan juga, kenapa mazhab Syafi'i itu dianut di Indonesia? Kenapa? Ya, di antara lain kenapa dia itu karena memang dulu sewaktu Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh ulama Timur Tengah yang bermadhab Syafi'i. Sehingga buku-buku Imam Asy-Syafi'i itu sangat banyak sekali. Dan menyebarnya madhab, menyebarnya fikih itu ya banyak ditentukan oleh kitab-kitab itu sendiri. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa Imam Syafi'i itu kan punya guru Imam Al-Laits dan Imam Malik. Ya. Menurut Imam Syafi'i bahwa Imam Laits itu afqahu ya, lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kok kenapa Imam Laits tidak populer di dunia ini, tidak populer
daripada Imam Malik. Nah, di antara lain karena memang Imam Lais itu karya-karyanya tidak dibukukan, ya, dan muridnya tidak begitu banyak. Jadi bukan karena ilmunya yang kurang, itu sangat tinggi ilmunya kata Imam, bukan kata saya, kata Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i itu zuhud, kemudian alim, faqih ya. Kemudian sampai itu dermawan. Nah, dermawan. Jadi setiap kalau datang ke Imam Malik, kata Imam Syafi'i, sering membawakan hadiah-hadiah gitu kan. Karena Imam Lais itu tinggalnya di Mesir. Nah, tapi bagusnya itu ya ulama-ulama dulu, mudah-mudahan ditiru juga oleh ulama sekarang. Jadi itu saling memberikan hadiah. Begitu Imam Lais mau pulang, ya, maka akhirnya diberikan hadiah. Hadiahnya itu akan langsung dikasihkan, mau diambilkan oleh Imam Lais. Kata Imam Malik, nggak boleh. Nanti santri saya akan mengantarkan ke Mesir. Nah, gitu ya. Jadi sangat ini sekali. Kemudian tadi ya, jadi berkembangnya itu madhab Syafi'i di Indonesia karena antara lain tadi dibawa oleh orang ulama-ulama dari Timur Tengah. Waktu nyebaran Islam itu kebetulan banyak yang bermadhab Syafi'i. Kemudian juga buku-buku tentang madhab Syafi'i itu, fikih-fikih itu sangat menyebar dan sangat mudah diperoleh daripada buku-buku kitab lainnya. Ya, kemudian yang selanjutnya madhab Asy-Syafi'i itu kenapa cepat tersebar di Indonesia? Karena madhabnya sangat fleksibel dan sesuai dengan mengakomodir tradisi atau adat yang ada di Indonesia. Nah ini kan, jadi tidak setiap ada yang baru-baru haram tidak. Jadi selama masih termasuk uruf, ya, uruf itu maslahna sa'urufu walam yumkin husa'u, walam yumkin husa'u. Jadi tradisi, ya, yang tidak bertentangan dengan syara. Nah itu diperbolehkan. Itulah prinsipnya Imam Syafi'i. Sehingga ada tahlil, ada apa itu jalan aja. Nah, di samping itu juga madhab Syafi'i itu tadi sangat mengakomodir tradisi ataupun kebiasaan di Indonesia. Jadi coba kita lihat kan kalau sholat ya. Kalau sholat itu kalau madhab Maliki itu, madhab yang lain sholat itu langsung gini ya ke bawah. Allahu Akbar, itu langsung tangan tuh ke bawah, enggak diginikan. Tapi di madhab Syafi'i itu gini ya. Nah ini sesuai dengan tradisi di Indonesia yang biasa bikin sarung. Coba kan sarung kan di buntel-buntel di dianya. Nah, Allahu Akbar terus gitu. Jadi kan panangannya ternyalot ke bawah karena di jalur sarung. Jadi itulah penjelasan daripada ulama-ulama di Jawa ya. Kenapa katanya ada sarung? Karena untuk menyesuaikan dengan fikihnya Syafi'i ya. Sewaktu sholat itu ada kesini kemudian sarung bisa mengganjalnya. Ya. Ya memang itu tradisi atau ulama-ulama dulu tuh sangat hebat ya. Dulu banyak sekali ulama-ulama yang di Indonesia yang madhab Syafi'i yang ada di Mekah yang sangat terkenal. Yang antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dia Syekh Nawawi Al-Bantani itu karyanya sangat banyak sekali. Dulu waktu saya di Al-Azhar itu saya lihat di perpustakaan banyak sekali yang belum ditahqiq ya, belum diedit, belum dicetak. Nggak tahu sekarang ya. Jadi tulisan-tulisan tangan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat banyak sekali. Nah itu. Nah sampai beberapa puluh tahun, 200 tahun nggak ada yang melanjutkan. Nah kebetulan pada beberapa tahun ini ada salah seorang ulama muda ya, namanya Dr. Kyai Haji Afifuddin Dimyati LCMA. Jadi kalau kuliahnya itu ya adik kelas. Tapi dia mempunyai karya yang sangat hebat sekali. Sangat hebat sekali. Dia ada beberapa kitab yang dikarang, antara lain Irsyadud Darisin ila Ijma'il Mufassirin, ilmu tafsir
ada kemudian Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Kemudian ada Hidayatul Quran fi Tafsir Quran bil Quran. Kitab-kitab ini menyebar di negara-negara Arab di luar negeri ya. Umurnya masih belum 50 tahun. Kebetulan saya memang kenal baik dan biasanya saya memanggilnya Gus Awis ya. Dia pernah ke rumah saya dan pada ulang tahun saya yang kemarin saya dihadiahi oleh beliau itu dua kitab itu. Ya, Asy-Syamil fi Balaghatil Quran dan Hidayatul Quran fi Tafsir Quran bil Quran. Alhamdulillah jadi Nawawi Al-Bantani masih ada yang meneruskan. Di samping itu ulama-ulama dulu tuh ada umpamanya ada Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Tarmas. Ya. Yang itu memiliki murid yang sangat banyak. Di antara lain muridnya itu adalah Ki Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari datang ke Indonesia juga membawa kitab-kitab lagi. Itulah yang mengakibatkan yang banyaknya karya-karya mazhab Syafi'i dan sehingga mazhab Syafi'i banyak dikenal di Indonesia. Nah tadi tentang qaul qadim dan qaul jadid ya. Jadi qaul qadim adalah pendapat ulama Imam Syafi'i sewaktu di Baghdad dan qaul jadid sewaktu Imam Syafi'i ada di Mesir. Itu bagaimana katanya kalau tentang qaul qadim dan qaul jadid itu mungkin kita banyak menemukan ya. Jadi antara lain yang sangat agak lucu ya mungkin jarang ini ya. Ada dalam qaul qadim itu hukum wudu bagi orang yang menyentuh dubur binatang ternak. Jadi mungkin tukang ngerinya kan biasa kan pami bade tiap pagi itu dicek itu ayam nogan atau ayah. Nah ini ya. Dia padahal dia sudah punya wudu. Hukum wudu bagi orang yang menyentuh dubur binatang ternak. Menurut qaul qadim pendapat Imam Syafi'i sewaktu masih di Baghdad batal wudunya. Jadi menyentuh dubur itu bukan dubur manusia saja, sampai hewan pun disentuh bisa batal. Ada yang bisa ayah nugadu merinya, nugadu wudu ya batal ya kadang. Nah, tapi menurut qaul jadid, ya qaul jadid itu tidak batal wudunya. Nah, itu perbedaan seperti itu. Nah, kumaha ya kalau ada perbedaan seperti itu, ya kata para ulama, jumhur ulama, kalau ada perbedaan itu maka yang diambil adalah qaul jadid. Karena yang qaul qadim, qaul yang lama itu sudah dinasah gitu kan. Diambillah yang qaul jadid. Tapi Izzuddin Abdus Salam enggak apa-apa. Silakan aja pilih mana yang ya. Itu antara lain tentang pendapat Imam Syafi'i. Maka ayeuna mah urang disingkatkeun karena maca etanya puisi Imam Asy-Syafi'i. Mangga nu gaduh ditingali puisina Imam Syafi'i. Anu gaduh Allah hokra we sakedar. Dia kirang sponsor tadi ya kirang sponsor. Tadi lalusuh pada kaprina kabujang persiapan pada ka Jogja. Punten nya pidoana ti ibu-ibu sadayana simkuring sareng pun bojo atas pangawasan ieu bade ka Jogja karusan ada undangan dari UIN Jogja karena memang ada disnatalis. Jadi saya mungkin akan menghadiri disnatalis itu. Sehingga tadi ngeprint itu tergesa-gesa kaburu-buru sehingga hanya berapa 10 atau berapa. Enggak yang lain mau fotokopi tinggal fotokopi lainnya. Ya. Jadi tadi sakautu ilawaki atasnya suahiddi fa sadani ratarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurul wa la yahdi la yuhda asi. Nah, selanjutnya ida aradta anta arifa maqamaka, jika kau ingin mengetahui kedudukan kamu indah Allah di hadapan Allah. Saya tuh ingin tahu, saya tuh termasuk orang yang soleh menurut Allah atau tidak. Nah, ini ada ininya. Ida aradta anta arifa maqamaka inda Allah, jika kau ingin tahu posisimu di hadapan Allah, fandur ila mauqifika ma Allah, maka lihatlah bagaimana posisimu di hadapan Allah. Nah, jadi munayong terang abdi termasuk orang soleh atau itu biasa sebenarnya diukur ku nyali racep
dena seiran Imam Syafi'i. Maka kalau ayeuna dibaca ke halaman terakhir lah ya, ada pendapat dari ulama lain. Idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur ila aina aqamaka. Di halaman 3 yang terakhir. Idza aradta an ta'rifa qadraka indallah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, fanzur aina aqamaka, maka lihatlah di manakah sekarang kesibukanmu. Akhirnya sibukannya apa? Sibukannya ngurus cilok, ya udah cilok. Allah di mana? Gitu ya. Nah, faida sagota bin dzikri, apabila kau sibuk dengan zikir kepada Allah, masuk dalam zikir banyak. Fa'lam annahu yuridu an yadhkuraka. Maka ketahuilah bahwa Allah annahu sesungguhnya Allah yuridu berkeinginan an yadhkuraka, ingin mengingatmu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, sudah barang tentu Allah akan mengingat kita. Nah, tadi kan judulnya kan ingin tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Kita termasuk orang yang dikasihi oleh Allah atau tidak? Apa termasuk yang dikasihi oleh Allah atau yang dimarahi oleh Allah, dibentuk oleh Allah ternyata. Bisa diukur bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Jadi tadi ya, idza saghalta bi dzikri fa'lam annahu yuridu an yadhkuraka. Maka jika engkau disibukkan dengan zikir, setiap hari baca istighfar 100, sholawat 100 itu ya, ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan untuk mengingatmu. Jadi kalau sudah diingat oleh Allah, apapun insya Allah akan terbuka. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, idza saghalta bil Qur'an, idza saghalta apabila kamu sibuk bil Qur'an, membaca Al-Qur'an, sok baca Qur'annya. Fa'lam, maka ketahuilah annahu sungguhnya Allah yuridu ayyuhaditsaka. Allah ingin berinteraksi denganmu. Nah, itu ya, ingin ngobrol dengan kamu. Coba kalau sudah bisa interaksi dengan Allah, apapun yang dikehendaki oleh kita, Allah insya Allah akan meridainya. Maka bacalah Quran tadi. Idza saghalta bil Quran fa'lam annahu yuridu ayyuhaditsaka. Wa idza saghalta, apabila kau sibuk bit taati, ku taat, fa'lam, maka ketahuilah annahu sungguhnya Allah qarrabaka, Allah akan mendekatimu. Nah, gitu ya. Jadi ingin tahu Allah terdekat gak dengan kita atau tidak? Dari ukur aja oleh kita selalu melaksanakan ketaatan atau tidak. Nah, kalau kita taat, namun orang taat, maka Allah akan selalu mendekati kita. Idza saghalta bin nas fa'lam annahu ahanaka. Idza saghalta, ketika kau sibuk bin nas, keurusan manusia, terus fa'lam, maka ketahuilah annahu sungguhnya Allah ahanaka, menghinakanmu. Jadi setiap harinya di urusannya manusia ya, tanpa ingat kepada Allah, tanpa dipakai berzikir, beribadah dan sebagainya, maka Allah sebetulnya sedang menghinakanmu. Wa idza saghalta bid du'a, apabila kau sibuk berdoaku doa, fa'lam, maka ketahuilah annahu sungguhnya Allah yuridu an yu'tika, Allah berkeinginan untuk memberi kamu. Nah, jadi kalau kita nggak pernah berdoa, udah sholat langsung culeos, bagaimana Allah akan memberi kita? Nah, ya, sering berdoa, maka Allah juga sering akan memberi pada kita. Allahumma a'inna dzikri wa syukrika wa husni ibadatik ya. Nah, kembali ke atas lagi ya, ke atas. Nah, selanjutnya halaman pertama. Tazawwad minat taqwa, maka berbekalah dengan takwa. Fa innaka la tadri, fa innaka, maka sesungguhnya engkau la tadri, kau tidak tahu. Idza janna lailun, apabila malam telah gelap, janna, dan janna telah gelap, apa lailun malam. Hal ta'isu, apakah kau hidup ilal fajri, sampai waktu pagi? Kan kita nggak tahu ya. Makanya perbanyaklah takwa. Karena kalau sudah malam belum tahu kita apakah besok kita masih ada umur atau tidak. Kan banyak kan tetangga-tetangga kita yang kemarinnya biasa di pengajian, ya sholat berjamaah, tahu-tahu besoknya paginya sudah tidak ada. Nah itu ya. Ini ada sindiran dari Imam Syafi'i ya. Tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan takwa. Fa innaka la tadri, sungguhnya engkau tidak tahu.
idza janna lailun, apabila datang malam gelap, apakah hal tangisu, apakah kau hidup, ilal fajr sampai fajar. Fakam min patan, betapa banyak dari pemuda, amsa di waktu sorenya, ya, wa asbaha dan di waktu paginya, dohikan seserian, tawa-tawa banyak katanya pemuda. Di sore hari, di siang hari, seserian main game dan sebagainya, ya. Dohikan. Kemudian waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yaldi. Padahal qad nusijat telah ditunun apa akfanu, kapan calon untuk membungkus mayatnya itu, ya. Wa huwa la yaldi, dan dia tidak mengetahuinya. Nah, jadi kan kalau bagi orang yang mungkin sudah mukasyafah, ya, ada orang yang tawa terus nggak pernah ibadah, ya. Ternyata kapannya itu sedang dijahit, sedang ditenun. Kapan yang akan dipakai untuk membungkusnya? Kapan yang untuk membungkus mayat sudah ada di Mang Toto. Nah, banyak seperti itu, ya. Sudah dibelikan oleh Mang Toto kemarin beberapa meter. Nah, itu kan. Anak itu ketawa-ketawa aja. Nah, itu. Jadi kita kan rahasia tentang kematian. Fakam min patan amsa wa asbah dhahikan wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda-pemudi di sore dan siang hari yang tertawa sementara kain kafannya telah ditenun, sedang ia tidak menyadarinya. Ya Allah. Kemudian selanjutnya, wa kam min sigorin, betapa banyak anak kecil bayi, yurtaja tulu umrihim, diharapkan panjang umurnya. Wa qad iddakhalat ansanuhum dulmatal qabri. Nah, telah masuk jasadnya pada kegelapan kuburan. Ternyata gitu, ya. Umumnya kan kita berharap baru bayi, baru golojol gitu, ya. Oh, ya, akan sampai tua dan sebagainya. Tahu-tahu baru berapa hari dapat penyakit apa, langsung aja dikuburkan. Ya, itu rahasianya. Kemudian wa kam min sahihin mata duna ilatin. Wa kam min sahihin, betapa banyak orang yang sehat, mata duna ilatin, yang mati tanpa sebab. Ini yang Syafi'i, ya, coba dilihat nyepat kurang sadayana. Wa kam min sahihin mata duna ilatin, betapa banyak orang yang sehat, mati orang yang sehat tadi, duna ilatin, tanpa sebab apa-apa, ya. Wa kam min saqimin, dan betapa banyak orang yang sakit, asya, hidup hayyinan nadahri, hidup hingga waktu yang cukup panjang. Nah, gitu, ya. Orang yang sakit-sakitan gitu, ya. Dan diperkirakan oleh manusia bahwa itu tuh batuk terus, ya, mungkin kayak pengawat kalau nak gitu. Tapi saya si ibu ya sana saya mah. Orang gitu. Kadang-kadang kan sok gitu, ya. Ya, teramang terus malah umurnya panjang. Ya. Kan sebenarnya contoh-contoh lagi sok olahraga, sepak bola, naon sehat kata Ustaz teh. Atau geletuk. Wa kam min arusin zayyanu li zawjiha. Wa kam min arusin, betapa banyak pengantin zayyanuha li zawjiha. Mereka menghiasinya pengantin itu li zawjiha, untuk suaminya, karena akan dinikahkan. Ya, pengantin dinikahkan. Wa qad kubidat arwahum lailatul qadari. Telah diambil rohnya itu, ya, Lailatul Qadari, di hari yang telah ditentukan. Kan banyak seperti bahasa pengosan kamari kan simkuning kan terus jelaskannya. Ada si pemuda yang nikah ke pemudi nu cantik gitu kan. Gitu ngadoa gitu kan kemarin gitu. Malah kok ngadoa segala saya tanya ke kiai kudu ngamalkeun yang make didoakeun terus kan. Ternyata anu bogoh teh indungna da indungna rangga kan gitu kan. Ieu mah emut teh nu minggu kamari nya. Gitu ya. Akhirnya diceritana dinikahkeun gitu kan kemarin teh. Minggu anu bulan kamari, bulan lalu. Nikahkeun ibuna teh nya dinikahkeun ka ibuna. Ibu baik dinikahkeun teh ibuna teh kan balanya ka mana-mana eueuhna teh kecelakaan katabrak maut. Gitu kan. Nah, terus
Padahal kan di rumah kan sudah disiapkan, sudah didekor, sudah diapa. Nah kemudian oleh keluarga diputuskan, ya udahlah kalau ibunya nggak bisa nikahkan aja kepada anaknya. Nah ya, nikah kepada anak yang diinginkan itu. Nah, jadi itu rahasia Allah. Ya, an-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamatu fiha tarku ma fiha. An-nafsu jiwa menangis menangisi dunia. Tabki ala dunya menangisi dunia. Wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Sementara ia mengetahui bahwa untuk selamat darinya adalah meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Wa in kaburat uyubuka, apabila besar banyak uyubuka dosa kamu, cacat kamu, kekurangan kamu, fil baroya di mata orang-orang, loba kesalahan minta tanggal sejabina, wasarroka ayyakuna laha itaun, dan kamu berkeinginan kesalahan itu ditutup. Kalau bakal kesalahan kata tangga tapi kumaha nih supaya bisa ditutup. Nah kata Imam Syafi'i, tastar bisahoi, tastar bisahoi, maka tutuplah dengan kemurahan hati. Ya udah loba kesalahan kata tangga, gitu ya. Loba kesalahan, supaya diulah diomong-omongkan ku batur kumaha ya. Tastar bisahoi, maka tutuplah dengan kemurahan hati lah. Itu mungkin sesuai bawa kesalahan, sok we lah, bami nyayur di seluran, ya. Kasihkeun kata tangga gitu kan. Ini Imam Syafi'i, tastar bisahoi, fakullu aibin, maka setiap kesalahan yughatihi, maka akan ditutupi, kama qila as-sahu, sebagaimana diungkapkan oleh para dermawan. Ya gitu lah. Yang maka dibaca lainnya itu dan saya terjemahan anak. Mudah-mudahan di awal dari ke akhir ada manfaatnya. Dan sekali lagi jangan minta doanya, kami insya Allah akan ke Jogja pada siang ini. Mudah-mudahan ada dalam keadaan selamat, sehat, dan bisa kembali lagi ke Sukahiden dalam keadaan sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.